Demonstran Nepal dorong Susila Karki pimpin pemerintah sementara. Kapal global Sumut Flotilla diduga diserang drone di Tunisia. Komisi 2 DPR RI kawal perbaikan jaringan telekomunikasi Papua Selatan. Pegadaian Championship 2025-2026 resmi dimulai. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya menyapa Indonesia Malam kembali hadir menemani Anda. Selain 4 informasi utama tadi, kami akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Tentunya bersama saya, Sally Sregar, ini dia menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana Presiden RI Prabowo Subianto akan menambah 65 sekolah rakyat pada Oktober 2025. Langkah ini bertujuan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Saat mengunjungi Sekolah Rakyat Margaguna Jakarta Selatan pada Kamis 11 September 2025, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa akan ada penambahan 65 sekolah rakyat pada Oktober 2025, sehingga totalnya menjadi 165 sekolah. Ia menargetkan pembangunan 100 sekolah baru setiap tahun agar semakin banyak masyarakat kurang mampu mendapatkan akses pendidikan yang layak. Prabowo menjelaskan bahwa ke depan sekolah rakyat tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat desil 1, tetapi juga diakses oleh warga dari kelompok ekonomi desil 2 hingga 5. Menurutnya, pendidikan adalah salah satu kunci utama dalam mengatasi kemiskinan yang masih terjadi di berbagai daerah. Dapat laporan akhir September, 2 minggu lagi, 3 minggu lagi akan jadi 165 sekolah rakyat. Insya Allah Oktober saya diminta meresmikan. Kita tidak boleh ketinggalan dengan bangsa lain. Itu cita-cita kita. Insya Allah kita akan sampai ke situ. Tapi alhamdulillah sekolah rakyat jadi anak-anak yang putus sekolah bisa sekolah, anak-anak yang tadinya mungkin merasa rendah diri karena orang tuanya sangat susah hidupnya, kita tarik keluar, kita beri lingkungan yang sebaik-baiknya supaya dia percaya diri dan dia dapat pendidikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Pemerintah juga akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Fasilitas pendidikan akan ditingkatkan, termasuk penambahan smart digital screen di setiap sekolah, guna mendukung pembelajaran jarak jauh bagi siswa-siswi di wilayah terpencil. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, protes massal di Nepal terus meluas, membuat situasi politik kian tertekan. Tentara dikerahkan ke sejumlah kota besar untuk menjaga jalanan yang dipenuhi pengunjuk rasa. Ribuan demonstran turun ke jalan menentang kebijakan pemerintah, terutama terkait ekonomi dan keputusan politik yang dinilai merugikan rakyat. Aksi yang awalnya berlangsung damai berubah ricuh ketika polisi mencoba membubarkan massa dengan gas air mata. Bentrokan pun tak terhindarkan, sejumlah orang dilaporkan luka, termasuk aparat dan demonstran. Sebagai respons, pemerintah Nepal mengerahkan tentara untuk mengamankan jalan raya dan gedung-gedung pemerintahan. Namun pengerahan militer ini memicu kekhawatiran baru. Banyak pihak menilai langkah tersebut berpotensi membatasi ruang demokrasi dan memperburuk ketegangan. Organisasi hak asasi manusia menyerukan agar pemerintah menahan diri serta membuka dialog dengan para pengunjuk rasa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Nepal kembali diguncang krisis politik setelah Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri di tengah gelombang protes massa. Untuk memulihkan ketertiban, militer diterjunkan ke ibu kota Kathmandu. Di tengah kekosongan kepemimpinan, para demonstran mendorong mantan Ketua Mahkamah Agung Susila Karki untuk memimpin pemerintah sementara. Aksi protes yang didominasi anak muda ini bermula dari pemblokiran media sosial oleh pemerintah. Namun dalam waktu singkat, tuntutan berkembang menjadi penolakan terhadap korupsi, ketimpangan, dan dominasi elit politik.
Militer diperintahkan untuk mengamankan kota, menyusul bentrokan yang menelan korban jiwa. 25 orang dilaporkan meninggal dunia dan lebih dari 600 orang luka-luka. Di tengah kekosongan kepemimpinan, muncul nama Sushila Karki, mantan ketua Mahkamah Agung, yang dinilai sebagai figur bersih dan independen untuk memimpin pemerintah transisi. Meski begitu, tidak semua kubu pengunjuk rasa setuju dengan penunjukan Karki. Sebagian menginginkan pemimpin dari kalangan mereka sendiri, khususnya figur muda yang lebih mewakili aspirasi gerakan. Sushila Karki telah menyatakan kesiapannya untuk memimpin pemerintahan sementara. Namun keputusan final masih menunggu kesepakatan antara militer dan perwakilan demonstran. Hingga kini Nepal masih berada dalam ketidakpastian antara gelombang protes yang belum reda dan harapan akan masa depan politik yang lebih adil dan transparan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memastikan WNI di Nepal dalam kondisi aman di tengah ketegangan yang berkecamuk. Hingga kini pemirsa, pemerintah juga terus melakukan koordinasi dengan perwakilan di Nepal untuk mengamankan para WNI ke tempat yang lebih aman. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Fatnabil Ahmad Mulacela, mengatakan seluruh warga negara Indonesia yang tengah menetap, berwisata hingga menghadiri sejumlah agenda internasional di Nepal dipastikan aman. Adapun memang total WNI yang dihubungi sebanyak 134 orang yang berada di sejumlah kota di negara Asia Selatan tersebut. Kepastian ini diungkapkan sehubung dengan koordinasi yang telah dijalankan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kathmandu bersama otoritas pemerintah setempat. Diketahui Kemlu mengimbau para WNI di Nepal untuk menghindari sejumlah titik unjuk rasa yang memanas dan terus meningkatkan kewaspadaan. Untuk memperkuat komunikasi evakuasi, KBRI Kathmandu menyediakan layanan panggilan darurat 24 jam bagi para WNI di Nepal. Hingga kini pemerintah Indonesia terus melakukan pemantauan situasi secara aktual di Nepal dan sesegera mungkin memulangkan para WNI apabila situasi yang semakin bergejolak. Selamat sore, sehubungan dengan perkembangan yang terjadi di Nepal, dapat kami sampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri mengikuti secara seksama perkembangan yang terjadi di negara tersebut. Sebagai langkah cepat, Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Dhaka telah melakukan koordinasi dengan otoritas setempat untuk memastikan bahwa 134 WNI yang berada di Nepal dalam kondisi aman. Saat ini, KBRI juga telah menghubungi seluruh WNI tersebut, baik yang menetap di Nepal, sedang melakukan wisata maupun menghadiri pertemuan internasional di Kathmandu untuk memastikan bahwa keberadaan mereka dalam kondisi yang aman. KBRI juga telah memberikan himbauan agar masyarakat di sana menghindari lokasi-lokasi demonstrasi dan tetap waspada, dan untuk memberikan dukungan lebih lanjut juga menyediakan hotline 24 jam. Di samping itu, bagi masyarakat Indonesia yang menghadapi kendala untuk mengakses bandara yang ditutup, KBRI juga melakukan koordinasi dengan otoritas tempat untuk memastikan keselamatan mereka hingga mereka dapat kembali ke tanah air. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sejumlah tokoh dari Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menemui Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis sore. Anggota GNB mulai berdatangan ke istana menjelang pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Pertama hadir ex-Menak Lukman Hakim Saifuddin. Anggota GNB mulai berdatangan ke istana menjelang pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Pertama hadir ex-Menak Lukman Hakim Saifuddin. Pertemuan dengan Prabowo dilangsungkan pada pukul 16:30 waktu Indonesia Barat pada Kamis 11 September 2025. Setelahnya pun turut menyusul hadir para tokoh GNB lainnya. Mereka ialah Quraish Shihab, Romo Frans Magni Suseno, Omi Nurkolis Mahjid, MGR, Agnotius Subianto Mujamin, Komarudin Hidayat, hingga Laude Syarif. Tadinya jam 16.00, tapi lalu kemudian ada penundaan 30 menit menjadi 16.30. Pak kamera Pak? Rencananya membahas apa aja Pak? Kita masih belum tahu, tapi ya mungkin masalah-masalah terakhir ya, perkembangan terakhir. Dari Gerakan Nurani Bangsa yang dapat siapa aja Pak Presiden? Dari Gerakan Nurani Bangsa yang akan hadir adalah tentu ketuanya Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, lalu kemudian ada Pak Quraish Shihab, ada Romo Magnis Suseno, lalu ada Ibu Omi
Maria Nurholis Majid, ada Komarudin Hidayat, ada Pak Eri, Riana Harjamengkas, ada beberapa tokoh yang lain, Profesor Eri Seda, ada Bapak Laude Sarif. Gitu. Ini presiden yang undang apa dari GNB sendiri yang meminta untuk merah, Pak? Ya, kami tentu harus menghormati presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Jadi tentu kami memahami beliau untuk bisa berdialog dengan. Selain anggota GNB turut hadir ke istana jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Mereka hadir untuk mendampingi Prabowo bertemu dengan GNB. Mereka ialah Menko Kumham Imi Pas, Yusril Ijah Mahendra, Menteri HAM Natalius Pigai, Menko PM Muhaimin Iskandar, Menak Nasaruddin Umar, hingga Wamendikti Saintek Stella Christie. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis 11 September 2025. Pertemuan digelar dalam suasana hangat untuk membahas isu-isu nasional serta bertukar pandangan terkait berbagai tantangan kebangsaan. Di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa pada Kamis 11 September 2025. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kebersamaan, membahas berbagai isu penting yang tengah dihadapi bangsa. Para tokoh yang hadir antara lain Shinta Nuriyah Wahid, Quraish Shihab, Pendeta Gomer Gultom, Romo Frans Magni Suseno, Omika Nurcholis Majid, Lukman Hakim Syaifuddin, Eri Riana Harjapamengkas, Alicia Wahid, Komarudin Hidayat, Francisia S. Seda, dan Laude M. Syarif. Presiden Prabowo mengapresiasi kontribusi mereka dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, dan persatuan. Dialog berlangsung terbuka membahas tantangan masa kini dan masa depan Indonesia. Para tokoh dan presiden saling bertukar pandangan mengenai pentingnya inklusivitas, keadilan sosial, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam membangun Indonesia yang damai dan berkeadilan. Ya, dalam hal ini kita dari Gerakan Nurani Bangsa ya. Hampir 3 jam, dialog yang sangat terbuka, sangat penuh keakraban antara tokoh lintas agama, tokoh bangsa ya, bersama dengan Bapak Presiden. Dengan begitu terbuka, Bapak Presiden berikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari tokoh Nurani Bangsa ini. Dan intinya adalah semuanya kita berharap semoga insya Allah ke depan bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa yang lebih besar, bangsa yang rukun, bangsa yang damai, dan menjadi kebanggaan kita semuanya. Yang jelas, kami mendapat banyak informasi, penjelasan yang sangat memuaskan dari Bapak Presiden. Apa yang kami sampaikan dalam hari-hari yang lalu itu difahami oleh Bapak Presiden dan diterima dengan baik. Sehingga dialog kita hari ini, malam ini, sungguh sangat bermanfaat untuk kemajuan bangsa. Dan apa yang kami sampaikan diterima dengan baik oleh Bapak Presiden. Bahkan beliau membahas secara detail satu persatu, poin demi poin, apa yang kami sampaikan. Yang intinya adalah selain apa yang sudah dikenal oleh masyarakat dengan istilah 17+8, tapi di luar itu juga banyak tuntutan lain yang semuanya kita bersyukur sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Quraish Shihab, Bapak Presiden tidak hanya menerima tapi juga memahami, bahkan membahasnya secara detail itu. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana pencurian kendaraan bermotor bersenpi semakin meresahkan warga Tangerang. Satu unit motor milik pengunjung kedai kopi di Jalan Maulana Hasanuddin, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, raib dibawa lari pencuri bersenpi. Aksi pencurian terekam kamera pengawas. Inilah rekaman CCTV detik-detik 4 pelaku komplotan pencuri sepeda motor di kedai kopi di Jalan Maulana Hasanuddin, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten beraksi. Keempat pelaku datang dengan menggunakan 2 unit sepeda motor secara berboncengan. Mereka pun langsung menuju ke motor yang ditargetkan di parkiran kedai. Satu pelaku bertugas merusak kunci kontak. 2 pelaku lainnya bersiap di atas sepeda motor yang mereka bawa.
Sedangkan satu pelaku lagi mengawasi pergerakan orang di sekitar lokasi. Dalam hitungan menit bersamaan dengan pengunjung kedai yang memergoki, pelaku berhasil menyalakan motor yang ditarget dan langsung membawa lari. Pengunjung kedai yang memergoki itu sempat berusaha mengejar, namun apa daya, satu dari 4 pelaku mengeluarkan senjata api sebagai ancaman. Pada maghrib, dan di situ juga ada 2 motor yang hampir berhasil dicuri. Jadi satunya gagal, satunya berhasil. Ada 4 orang, 2 motor. Kalau buat berkunjung sih kurang tahu ya, karena nggak kelihatan juga buat dari sosok orangnya itu. Kalau mengancam pengunjung sih nggak, cuman dari karyawan kita tuh ada yang diancam menggunakan senjata, juga udah diteriakin juga sih. Motor Beat sih kak. Iya. Satu yang berhasil dibawa dan satu yang gagal. Kalau dari kita udah follow up ke Polsek, cuman dari Polsek pun belum ada jawaban, belum ada follow up dari Polseknya juga ke kita. Sudah melapor ya? Sudah melapor. Kita juga 50-50 buat ngejar pun, kalau nggak kita yang ditembak, ya kita yang celaka juga kan. Atas peristiwa itu, pihak manajemen telah melaporkan aksi pencurian sepeda motor tersebut ke Polsek Cipondoh Resort Tangerang Kota. Dari Tangerang, Banten, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang terus mengguyur wilayah Pulau Bali mengakibatkan hampir seluruh wilayah di bagian selatan Bali dikepung banjir. Selain merusak infrastruktur, ratusan rumah warga yang berada di sepanjang bantaran Tukat atau Sungai Badung, Denpasar, hancur diterjang oleh banjir. Inilah suasana saat air bah menerjang kawasan permukiman padat penduduk di wilayah Dusun Wanasari, Desa Daupuri Kaja, Denpasar, Bali. Terjangan banjir meluluh lantahkan ratusan rumah warga di RT 2, 6, 7, dan 8 yang lokasinya berdekatan dengan Tukat atau Sungai Badung. Mengantisipasi adanya korban jiwa, warga memutuskan lebih awal mengungsi lantaran debit air sungai tingginya sekitar 12 meter. Terjangan air yang tinggi di Tukat Badung hampir menyentuh jembatan penghubung dari Jalan Ahmad Yani Selatan, Jalan Maruti, Jalan Cokro Aminoto arah ke Banjarbalun, dan Banjar Margajati dan Pasar Utara. Warga yang tinggal di bantaran sungai menuturkan bahwa banjir yang datang tiba-tiba dan ketinggian air langsung mencapai 6 meter dan dengan cepat mencapai belasan meter hingga memporak-porandakan bangunan rumah warga. Terjangan banjir bahkan meluluh lantahkan ratusan bangunan rumah lantaran derasnya arus sungai. Air masuk ke dalam rumah mulai jam berapa, Pak? Sekitar jam setengah 3 ya. Setengah 3 4 gitu deh. Itu lagi tertidur lelap ya? Iya, itu kayak bangunnya udah ke rumah banjir gitu. Banjir gitu ya, Pak ya. Ini masuknya tadi naik berapa meter, Pak? Apa sih pinggang ya? Pinggang ya, Pak ya. Orang dewasa kan. Terus untuk barang-barang yang sempat diselamatkan apa aja, Pak? Mungkin orang dokumen penting ya. Dokumen penting ya. Ijazah. Oke, akibat musibah ini ada sanak atau anggota keluarga yang menjadi korban gitu, Pak? Oh enggak sih enggak. Semua udah diungsikan sama keluarga yang di atas ya. Sudah dipindah ke atas ya? Iya, ke atas. Mulai terjadinya tuh jam 3 pagi kira-kira. Sudah airnya mulai naik. Iya. Terus sampai jam 4 tadi akhirnya pada ngungsi. Barang-barang udah nggak bisa diselamatkan kan. Terus jam 5 udah mulai kayak gini dah. Akhirnya jebol semua. Hancur tembok-temboknya. Ada barang satupun yang terselamatkan ya? Ya paling cuman dompet, terus HP gitu aja bisa diselamatkan, bisa dibawa. Kalau yang besar nggak bisa gitu. Karena emang tadi arusnya juga kenceng banget. Sebagian besar warga mengaku tidak sempat memindahkan surat-surat penting maupun barang-barang berharga lantaran air makin tinggi. Berdasarkan pantauan, hampir seluruh rumah warga di Dusun Wanasari terendam banjir dengan ketinggian air mencapai lebih dari 12 meter. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri ESDM RI Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah akan menata kembali tata kelola tambang timah di Bangka Belitung.
Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis sore, usai mengikuti rapat bersama Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan Panglima TNI Agus Subianto. Bahlil menyebut akan memperkuat PT Timah yang memegang mayoritas izin usaha pertambangan di wilayah tersebut. Saya nggak tahu. Saya taunya datang rapat membahas tentang cara penanganan masalah timah di Bangka Belitung. Ya mungkin saya tidak tahu apa yang terjadi di sana, dan ini kan dalam rangka penataan. Tapi inti dari rapatnya tadi apa Pak? Pembasmian apa? Yang pertama adalah penataan agar memperkuat PT Timah. Ya. PT Timah kita harus perkuat karena 89% dari total IUP timah yang ada di Bangka Belitung itu dikuasai oleh PT Timah. Karena itu kita harus tata, apalagi ini BUMN. Dan saya tadi meminta agar dalam implementasinya tetap melibatkan masyarakat, dalam hal ini koperasi, UMKM, sebagai bagian daripada kerja-kerja yang ada di IUP PT Timah. Sudah tentu memperhatikan aspek sosial, aspek lingkungan, dan juga dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto buka suara soal rencana pemerintah mengalihkan dana sebesar 200 triliun rupiah dari Bank Indonesia ke sejumlah bank anggota Himbara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto buka suara soal rencana pemerintah mengalihkan dana sebesar 200 triliun rupiah dari Bank Indonesia ke sejumlah bank anggota Himbara. Menurut Erlangga, hingga saat ini belum ada skema lebih lanjut terkait hal tersebut karena masih dalam pembahasan bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa. Nanti kami akan dengar dari Pak Menkyu, akan ada rapat dengan Pak Menkyu. Belum dilaporkan Pak? Itu kan baru kemarin di DPR. Jadi nanti kita bicarakan detailnya. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Prabowo Subianto disambut hangat siswa Sekolah Rakyat Jakarta Selatan. Namun informasinya usai jeda, tetap di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan informasinya, di mana kapal milik Global Sumut Flotilla bernama Alma diduga diserang drone di lepas pantai Tunisia pada Rabu 10 September 2025 malam. Insiden ini terjadi hanya 2 hari setelah tuduhan serangan serupa terhadap kapal lainnya yang berlayar dalam misi kemanusiaan menuju Gaza. Rekaman video di pelabuhan Sidi Bou Said Tunis menunjukkan bendera Palestina terpasang di atas kapal. Terlihat pula penjaga pantai Tunisia serta ambulans dan para medis di lokasi. JSF melaporkan kapal berbendera Inggris itu mengalami kerusakan akibat kebakaran di dek atas. Api telah dipadamkan dan seluruh penumpang serta awak kapal dilaporkan selamat. 2 hari sebelumnya juga terjadi tuduhan serangan drone terhadap kapal berbendera Portugal yang awalnya disebut tidak berdasar oleh pihak berwenang Tunisia. Pihak JSF mengatakan kini Tunisia sedang melakukan penyelidikan. Namun sampai berita ini diturunkan, pihak berwenang belum memberikan pernyataan resmi. Flotilla ini merupakan bagian dari upaya global membebaskan blokade Gaza dan mengirim bantuan kemanusiaan melalui kapal sipil. JSF diketahui dikomandoi aktivis dan tokoh politik dari 44 negara, diantaranya aktivis Swedia Greta Thunberg dan anggota parlemen Portugal Mariana Mortágua. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kamp pengungsian di Gaza Selatan melaporkan keadaan memprihatinkan, kepadatan yang ekstrim, keterbatasan makanan dan juga air bersih, serta sanitasi yang sehat dipertanyakan. Kesehatan warga memburuk dan penyakit mulai menyebar. Berdasarkan laporan OCHA dan Lembaga HAM, beberapa keluarga disatukan dalam ruang kelas yang sangat kecil untuk menampung beberapa rumah tangga. Sanitasi di kamp tersebut membuat kondisi kesehatan menjadi rentan hingga air bersih langka
dan warga terpaksa menggunakan air yang tidak terjamin keamanannya. Bantuan pangan didistribusikan tidak sesuai kebutuhan. Banyak keluarga yang tidak menerima bantuan untuk bahan makanan sehari-hari, terutama protein, buah, dan sayur segar. Keadaan ini menyebabkan munculnya penyakit seperti diare, infeksi kulit, dan pertumbuhan komplikasi pada anak-anak. Situasi ini menegaskan kebutuhan darurat untuk meningkatkan bantuan humanitas, termasuk makanan bergizi, pasokan air bersih, dan penguatan sanitasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari siswa-siswi Sekolah Rakyat Margaguna, Jakarta Selatan pada Kamis 11 September 2025. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Siswa-siswi Sekolah Rakyat Margaguna Jakarta Selatan menyambut hangat kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto pada Kamis 11 September 2025. Mereka menyambut kepala negara menyanyikan yel-yel dan menampilkan tarian tradisional untuk menghormati kunjungan Presiden. Prabowo langsung menghampiri dan menjabat tangan siswa-siswi, serta berbincang sejenak dengan mereka. Kunjungan dilakukan dengan inspeksi kamar salah satu siswa, di mana Prabowo mengalami langsung suasana belajar di fasilitas tersebut dan berbincang di ruang kelas. Angan-angan, punya visi. Kita harus mulai dengan cita-cita, mulai dengan impian, tapi kita harus mencapai dengan real. Sekarang sudah ada 100 sekolah rakyat real. Minggu depan, 2 minggu lagi, 65. Tahun depan 100 lagi. Nanti sekolah yang lain kita perbaiki semua. Ya. We make the impossible possible. Yang tidak mungkin kita bikin mungkin. Dengan niat, dengan kepercayaan diri, dengan tekad. Ya. Selalu think big, do our best. Make the impossible possible. Menurut Prabowo, fasilitas di sekolah sudah sangat baik, termasuk tempat tidur dan kamar mandi pribadi. Ia menyadari teknologi pendidikan Indonesia masih ketinggalan dan menegaskan perlu pemberantasan korupsi untuk mengarahkan dana ke pendidikan. Ia menargetkan penyediaan 3 layar digital pintar per sekolah dalam tahun depan untuk meningkatkan pendidikan interaktif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendorong penguatan peran pesantren dalam mencetak generasi unggul yang berdaya saing di era modern ini. Hal tersebut pemirsa disampaikan Wapres saat menerima pengurus Gerakan Nasional Ayo Mondok di Istana Wakil Presiden Jakarta. Penguatan pesantren sebagai institusi pendidikan sejalan dengan program prioritas nasional Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan memperluas akses pendidikan berkualitas. Menurut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pesantren harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman melalui penguatan literasi digital para santri. Menurutnya, penguasaan teknologi termasuk kecerdasan buatan dan keterampilan coding dinilai penting agar lulusan pesantren dapat memenuhi kualifikasi dunia kerja. Selain memberikan arahan, Wapres turut menyatakan dukungan terhadap rencana Rapat Koordinasi Nasional Pimpinan Pondok Pesantren se-Indonesia yang akan digelar Oktober mendatang. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak secara resmi membuka ASEAN Cadets and Junior Judo Championship 2025 di tenis indoor Istora Senayan, Jakarta. Kejuaraan ini diikuti ratusan judoka muda dari 22 negara dan menjadi salah satu ajang bergengsi di kalender judo internasional. Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan kejuaraan judo Asia ini bukan sekedar ajang kompetisi, melainkan momentum untuk membina generasi muda judoka di Asia. Hal ini disampaikan Maruli usai membuka Asian Cadets and Junior Judo Championship 2025 di tenis indoor Istora Senayan, Jakarta pada Kamis 11 September 2025.
Melalui kegiatan ini, Kasat Maruli menyatakan bahwa Indonesia tidak hanya memajukan prestasi judo nasional, namun juga menumbuhkan nilai-nilai persahabatan, sportivitas, dan persaudaraan antar bangsa. Selain itu, Kasat Maruli juga menyampaikan rasa bangga Indonesia menjadi tuan rumah untuk pertama kalinya dalam kejuaraan internasional yang diikuti 22 negara dengan lebih dari 400 atlet muda berpartisipasi. Hari ini kita menyelenggarakan ASEAN Cadet dan Junior Championship. Jadi ini sebetulnya kali pertama di Indonesia yang sudah sampai tingkat internasional. Dan juga dihadiri 22 negara dan 394 atlet di sini. Jadi ini juga termasuk rekor atlet yang pernah diselenggarakan judo kadet dan junior di dunia. Jadi tadi sangat antusias tanggapan dari mereka. Mudah-mudahan ini juga membuat kita belajar bagaimana penyelenggaraan secara internasional dan juga memperlihatkan pada atlet-atlet kita bahwa sejak dini mereka sudah bermain sudah sangat bagus. Itu yang sebetulnya ingin kita tunjukkan kepada atlet Indonesia, dan juga kita juga ingin memperkenalkan Indonesia di internasional. Jadi ini 22 negara hadir. Mungkin jumlah yang datang bisa lebih dari 400 orang, termasuk para ketua judo juga banyak yang hadir. Mudah-mudahan ini menjadi awalan kita untuk ke depan bisa lebih baik. Ajang ini diharapkan menjadi momentum untuk memajukan judo nasional, serta menginspirasi generasi muda untuk berprestasi di tingkat internasional. Dari Jakarta, Simpo TV melaporkan. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum bersama Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kalla di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut pemirsa membahas penyusunan revisi Undang-Undang tentang perubahan atas RUU Nomor 11 Tahun 2006 terkait pemerintahan Aceh. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kalla menghadiri rapat dengar pendapat umum bersama Badan Legislasi DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat ini digelar dalam rangka penyusunan revisi Undang-Undang tentang perubahan atas RUU Nomor 11 Tahun 2006 terkait pemerintahan Aceh. Ketua Balik DPR Bob Hasan mengatakan RDPU tersebut dinilai sangat penting dengan melibatkan partisipasi publik, terlebih Aceh merupakan bagian NKRI. Ya, hari ini kita melaksanakan RDPU, yaitu Meaningful Partisipasi Publik terkait revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Ya, kalau kita tentang pemerintahan Aceh, kita tidak lupa dengan kembalinya ke pangkuan NKRI, yaitu Aceh, yang tentunya diinisiasi oleh Bapak Yusuf Kalla. Maka oleh karena itu hari ini kita memerlukan narasumber. Tujuannya adalah kita akan menarik filosofisnya sehingga sampai hari ini Aceh menjadi bagian NKRI. Dalam kesempatannya sama, mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla menyebut proses revisi terhadap RUU pemerintah Aceh harus tetap berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip yang telah disepakati dalam Nota Kesepahaman atau MOU Helsinki. Menurutnya, revisi undang-undang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan kesepakatan damai yang menjadi pondasi utama otonomi khusus Aceh. Ya, dasar tujuan akhir daripada suatu persetujuan dan undang-undangnya tentu ialah untuk kesejahteraan rakyat di Aceh, tentu ujungnya itu. Maka proses itu mengalami banyak proses, termasuk dengan seperti dikatakan tadi Pak, perjanjian di Helsinki itu bagi pemerintah dan sudah undang-undang bagi pihaknya. Karena itulah maka revisi undang-undang untuk lebih baik, lebih cepat kesejahteraan Aceh harus sesuai, tidak bertentangan dengan MOU. Boleh tambah selama spiritnya, semangatnya sesuai dengan MOU itu. Dan insya Allah DPR sudah dapat berjalan seperti itu, maka setiap revisi tentu bisa sesuai dengan zamannya, tapi dengan syarat melihat Aceh ke depan, melihat Indonesia ke depan. Jadi tidak ke belakang lagi, karena ke belakang sudah selesai. Kita selalu prinsipnya ke depan. Ya, tadi diundang untuk pandangan apabila undang-undang pemerintahan Aceh itu direvisi.
prinsipnya ialah seperti saya katakan tadi, selama itu tidak bertentangan dengan MOU di Helsinki, maka itu dapat dilakukan sesuai dengan sawannya. Ya apa jawaban yang boleh, tapi tetap tujuannya bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh. Dari Jakarta, Farijal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana tim SAR gabungan menemukan satu korban banjir di Kecamatan Mau Ponggo, Kabupaten Nagekeo, NTT pada Kamis 11 September 2025. Satu korban yang berhasil ditemukan adalah Achilles Agustinus Busa Jago, seorang bayi laki-laki berusia 13 bulan, warga Desa Sawu, Kecamatan Mau Ponggo. Tim SAR gabungan menemukan seorang balita berusia 13 bulan bernama Achilles Agustinus Busa Jago dalam kondisi tak bernyawa di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada Kamis 11 September 2025 sekitar pukul 10.00 WITA. Korban ditemukan meninggal dunia sekitar 2 km dari rumahnya, lalu dievakuasi ke posko medis tim SAR gabungan. Balita tersebut hilang terseret banjir di Desa Sawu, Kecamatan Mau Ponggo, Kabupaten Nagekeo pada Senin lalu 8 September 2025. Dengan ditemukannya Achilles, jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir bandang di Nagekeo kini bertambah menjadi 5 orang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Kementerian Pekerjaan Umum langsung mengerahkan langkah tanggap darurat untuk mempercepat penanganan bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada Senin malam, 8 September 2025. Kementerian Pekerjaan Umum turun tangan mengatasi bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada Senin 8 September 2025 sekitar pukul 18.30 WITA. Banjir yang terjadi di wilayah tersebut akibat curah hujan yang tinggi sejak 7 hingga 8 September 2025. Imbas banjir tersebut tercatat sejumlah desa yang terdampak, yakni Desa Lokalaba, Desa Sawu, Desa Laudaulo, Desa Wewolo, Desa Ua. Bencana ini memakan korban 5 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 4 orang hilang dan masih dalam pencarian. Sementara dari sisi material terdapat 4 unit rumah hanyut terbawa banjir, 2 unit jembatan di Desa Sawu rusak, 1 unit jembatan di Desa Ua rusak, jalan desa sebanyak 3 titik longsor di Desa Laudalo. Kemudian jalan desa putus sebanyak 3 titik longsor di Kampung Bababoma, Desa Wewolo Bendung di Malasawu, dan di Lokalabu rusak. Merespon itu, Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan jalan dan jembatan yang terdampak banjir adalah milik pemerintah Provinsi NTT. Meski begitu, Kementerian PU tetap turun rembuk menangani dampak tersebut dengan mengerahkan sejumlah alat berat dan tim evakuasi. Tak hanya itu, Kementerian PU juga menyiagakan personil dalam tim reaksi cepat tanggap bencana di lokasi terdampak dan memonitoring kondisi terkini. Dulu yang harus saya garis bawahi adalah NTT itu kita sudah mulai tanggap darurat sejak Senin. Memang cuma ada di satu kabupaten, Nagekeo, itu di Pulau Flores. Cuman nggak masif tuh, 3 jembatan yang kita yang itu. Sebetulnya itu bukan jalannya bukan jalan nasional. Di sini jalan provinsi, dan jembatan juga jembatan provinsi. Tapi karena tanggap darurat dan kemanusiaan, KPU tetap ikut andil lah untuk mempersingkat masa tanggap daruratnya. Jadi semua truk, semua alat berat, semua kekuatan kita sudah kita curahkan di NTT. Bahkan semalam kepala balai yang harusnya ikut rapat dengan Komisi 5, saya minta dengan hormat kembali ke NTT untuk terlibat langsung mengawasi timnya supaya proses tanggap darurat bisa lebih cepat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Kabinet Merah Putih pemirsa, yaitu Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni melakukan kick-off rehabilitasi mangrove for Coastal Resilience di Batubara Mangrove Park pada 10 September 2025. Menhub mengajak bersama-sama merawat pesisir, ekosistem pulih, serta ekonomi pun ikut tumbuh. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni melakukan kick-off rehabilitasi mangrove for Coastal Resilience di Batubara Mangrove Park pada 10 September 2025. Menhub bersama Wakil Menteri Kehutanan RI Sulaiman Umar ikut menanam mangrove, panen kepiting, dan berdialog dengan kelompok HKM Cinta Mangrove. Melalui caption di sosial media Instagram @raja_antoni, disampaikan bahwa mangrove bukan sekedar pohon pesisir, ia merupakan benteng alami, menahan abrasi, rumah bagi ikan dan kepiting,
penyerap karbon sekaligus sumber ekonomi masyarakat. Target N4CR tahun ini yaitu 15.412 hektar rehabilitasi mangrove di 4 provinsi, termasuk lebih dari 3.322 hektar di Sumatera Utara. Saya secara pribadi benar-benar merasa terharu sepanjang jalan tadi bercerita dengan Pak Ketua, Pak Azizi, bagaimana komitmen Bapak beserta seluruh warga untuk mempertahankan hutan mangrove ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah Provinsi Jakarta menggelar operasi gabungan pada Rabu pagi 10 September 2025. Operasi ini menyasar kendaraan angkutan barat. Melalui kegiatan ini pemirsa diharapkan kualitas udara Jakarta semakin bersih dan juga sehat. DLH DKI Jakarta bersama Satpol PP, Disub, dan Ditlantas PMJ melakukan operasi gabungan uji emisi di Kompleks Pergudangan Jeep Cakung pada Rabu pagi 10 September 2025. Hasilnya terdapat 17 kendaraan berat berbahan bakar diesel terjaring dan dikenakan tip piring karena tak lolos uji emisi. Berdasarkan Perda 2/2025, pelanggar dapat dikenakan pidana kurungan hingga 6 bulan atau denda maksimal 50 juta rupiah. Uji emisi bukan sekedar kewajiban, melainkan komitmen bersama untuk udara Jakarta yang lebih bersih. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 4 korban jatuhnya helikopter PK Kabupaten Timika, Papua Tengah berhasil dievakuasi. Informasinya usai jeda, tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan informasinya terkait peristiwa di mana 4 korban jatuhnya helikopter PK IWS milik PT Intan Angkasa Air Service di Pegunungan Jila, Kabupaten Timika, Papua Tengah berhasil dievakuasi pada Kamis 11 September 2025. Seluruh korban dinyatakan meninggal dunia dan telah diserahkan kepada perwakilan pihak keluarga. Helikopter PK IWS milik PT Intan Angkasa yang jatuh di wilayah Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah akhirnya ditemukan. Evakuasi korban langsung dilakukan tim SAR gabungan dan dibawa ke Bandara Model Kilangin. Keempat korban dipastikan meninggal dunia. Namun kondisi jasad berada dalam keadaan utuh, sehingga mudah diidentifikasi secara visual. 4 korban insiden jatuhnya heli tersebut ditemukan tewas pada 11 September 2025. Adapun identitas para korban yakni Eko Puja sebagai pilot, Sudiarman sebagai teknisi, Julkifli sebagai pegawai pos telekomunikasi dan telepon atau PTT, dan Herwanto sebagai pensupport PTT. Proses evakuasi melibatkan personel SAR Timika, TNI AU, TNI AD, Polri, dan PT Intan Angkasa. Para petugas menggunakan helikopter PKIWD dan PKIWU untuk menjangkau lokasi jatuhnya helikopter PKIWS. Selama evakuasi, tim juga mendapat pengamanan udara dari helikopter Caracal milik TNI Angkatan Udara. Setelah seluruh korban berhasil dievakuasi ke Timika, operasi SAR disusul untuk ditutup dan potensi SAR yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing. Sementara itu, penyebab jatuhnya helikopter masih dalam penyelidikan dan menunggu hasil resmi dari KNKT. Natania Astria, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, polisi menahan sejumlah demonstran saat ratusan orang memadati jalanan Paris untuk meluapkan kemarahan terhadap Presiden Emmanuel Macron. Unjuk rasa ini merupakan bagian dari gerakan nasional yang disebut sebagai Block Everything, menyusul kegoncangan politik di pemerintahan Prancis. Polisi menahan sejumlah demonstran di Paris pada Rabu 10 September 2025 saat ratusan orang turun ke jalan untuk menyatakan protes terhadap Presiden Emmanuel Macron. Rekaman video menunjukkan polisi menutup jalan dan mendatangi pengunjuk rasa yang berkumpul di bawah hujan. Saat situasi memanas, petugas berusaha membubarkan massa dan menahan sejumlah orang. Aksi di Paris merupakan bagian dari gerakan Block Everything, hanya 2 hari setelah Francois Bayrou digulingkan sebagai Perdana Menteri, melalui voting tidak percaya terkait rencana penghematan anggaran.
Dalam waktu 24 jam, Macron langsung menunjuk sekutunya Sébastien Lecornu sebagai Perdana Menteri baru, yang menjadi Perdana Menteri kelima dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun. Sebelumnya, penyelenggara gerakan Block Everything mengajak pendukung untuk mengganggu transportasi, sekolah, dan layanan publik sebagai bentuk penolakan terhadap paket penghematan baru. Otoritas mengerahkan 80.000 polisi di seluruh negeri, termasuk 6.000 di Paris, dengan perkiraan jumlah demonstran bisa mencapai 100.000 orang. Sejumlah penangkapan dilaporkan di Paris, Nantes, Montpellier, dan Rennes. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Rusia, pemirsa melancarkan serangan udara terbesar sejak invasi ke Ukraina dimulai. Kota Kiev menjadi sasaran utama dengan puluhan drone dan juga misil ditembakkan ke arah wilayah ibu kota. Akibat serangan ini, pemirsa, 2 orang tewas termasuk seorang ibu dan bayi berusia 3 bulan. Angkatan Udara Ukraina melaporkan total 810 drone dan perangkap diluncurkan dalam serangan hari Minggu. Pihak militer mengklaim berhasil menjatuhkan 747 drone serta 4 misil yang menyertai serangan tersebut. Warga Kiev mengalami malam mencekam, sementara tim penyelamat berupaya mencari korban selamat di antara puing bangunan yang hancur. Hingga kini otoritas Ukraina menegaskan serangan Rusia semakin meningkat intensitasnya dan diprediksi akan berlanjut menjelang musim dingin. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan keyakinannya bahwa konflik antara Rusia dan Ukraina pada akhirnya dapat diselesaikan. Dalam pernyataan resminya, Trump mengungkapkan akan melakukan pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam beberapa hari ke depan. Trump menegaskan meski upaya menengahi konflik tersebut terbukti lebih sulit dari yang pernah ia bayangkan, namun ia tetap optimis damai dapat dicapai lewat diplomasi. Dalam konferensi pers di Washington, Trump menyebutkan bahwa komunikasi dengan Moskow masih terbuka dan pembahasan mengenai langkah konkret menuju perdamaian akan segera dilakukan. Ia juga menegaskan komitmen Amerika Serikat untuk terus mendorong dialog antar kedua pihak, serta mengupayakan jalur negosiasi yang dapat menghentikan pertumpahan darah di Ukraina. Konflik Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak 2022 hingga kini belum menunjukkan titik terang. Ribuan korban sipil telah berjatuhan dan kerusakan infrastruktur menyebar di sejumlah wilayah Ukraina. Pernyataan optimis Trump ini muncul di tengah tekanan internasional yang terus mendesak adanya solusi damai untuk mengakhiri perang tersebut. Hingga saat ini belum ada keterangan lebih lanjut dari Kremlin terkait rencana pembicaraan antara kedua pemimpin. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Beralih ke informasi peristiwa pemirsa di mana 1 unit mobil hilang dicuri di parkiran depan toko kertas Pasir Gintung, Kota Bandar Lampung, Lampung. Pelaku berhasil membawa lari mobil tanpa terekam kamera CCTV. Dari rekaman CCTV terlihat mobil yang terparkir di depan toko kertas Pasir Gintung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Lampung tiba-tiba menyala dan melaju dibawa kabur pencurian. Dalam peristiwa yang berlangsung cepat ini, pelaku yang belum diketahui jumlahnya tersebut masuk dari pintu kiri mobil untuk menghindari sorotan kamera CCTV. Salah satu karyawan toko Suryo mengatakan, peristiwa pencurian ini terjadi pada waktu subuh dan baru disadari pemilik pada pagi hari saat akan membuka toko. Mereka kemudian langsung melaporkan kejadian ke kantor polisi. Kita bantu tetangga kan buat CCTV. Orang pasti cek mobil itu udah langsung hidup, berarti dia ngebukarnya dari sebelah kiri gitu. Ada berapa orang dari CCTV? CCTV itu nggak kelihatan orang. Nggak kelihatan, tiba-tiba hidup ya? Tiba-tiba langsung hidup ke jalan itu. Sekitar jam 5. Menurutnya aksi pencurian ini terbilang sangat rapi sebab pelaku sudah mengetahui titik mana yang tidak terekam kamera CCTV. Dari Bandar Lampung, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia meluncurkan Desa Migran Emas sekaligus deklarasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini pemirsa menghadirkan berbagai unsur pemerintah pusat dan juga daerah. Acara launching Desa Migran Emas dan deklarasi pencegahan TPPO di NTB dihadiri langsung oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Wakil Menteri secara virtual, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Direktur Jenderal Pemberdayaan dan Pelindungan, serta jajaran pejabat tinggi media dan Pratama di lingkungan Kemenko Polhukam, serta unsur kepolisian dan pemerintah daerah. Dalam arahan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,
ditegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak untuk mewujudkan migrasi aman, prosedural, dan bermartabat. NTB diharapkan menjadi contoh nasional dalam tata kelola migrasi yang berintegritas. Desa Migran Emas dihadirkan dengan sejumlah fungsi strategis, antara lain menjadi filter awal migrasi aman sejak dari desa, menyediakan informasi benar dan pelatihan yang layak bagi calon PMI, mencegah terjadinya TPPO atau penempatan non-prosedural, serta menjadi ruang berbagi kisah, sukses PMI, dan tempat kembali yang hangat. Pembentukan 24 Desa Migran Emas di wilayah NTB diharapkan dapat menjadi pilot proyek nasional, sekaligus inspirasi bagi daerah lain dalam upaya melindungi pekerja migran Indonesia. Melalui Desa Migran Emas dan deklarasi TPPO ini, pemerintah menyatakan komitmen untuk menghentikan praktik perdagangan orang, serta memastikan pekerja migran Indonesia terlindungi sejak dari desa hingga kembali ke tanah air. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Gangguan berulang layanan telekomunikasi di Papua Selatan membuat aktivitas masyarakat lumpuh. Menanggapi hal ini, fraksi PKB DPR RI menerima audiensi Aliansi Mahasiswa dan juga masyarakat Papua Selatan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Diketahui putusnya kabel laut Fak-Fak Ambon pada 9 September lalu menyebabkan gangguan telekomunikasi yang kembali melumpuhkan kegiatan publik di Papua Selatan. Untuk itu, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Papua Selatan bersama Ketua Komisi 2 DPRD Papua Selatan Julian Charles Gomar menggelar audiensi dengan anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PKB Indrajaya di Gedung DPR RI Jakarta. Dalam perjumpaan tersebut, Aliansi menyampaikan aspirasi agar pemerintah dan operator telekomunikasi memberikan kompensasi nyata bagi pelanggan berupa pembebasan biaya 1 hingga 2 bulan layanan data. Hal ini dipandang penting untuk memulihkan kepercayaan publik yang terusik oleh gangguan berulang. Menanggapi aspirasi tersebut, anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PKB Indrajaya menyatakan akan membawa persoalan ini ke mekanisme pengawasan dan penganggaran lintas komisi. Ia menegaskan dukungan untuk percepatan jalur alternatif maroketual, serta mendorong agar Papua Selatan masuk dalam skema proyek strategis nasional atau PSN. Audiensi ditutup dengan komitmen bersama untuk menghentikan siklus lumpuh telekomunikasi di Papua Selatan melalui pembangunan jalur cadangan, transparansi informasi, dan kompensasi yang adil bagi masyarakat. Harapannya pendidikan, pelayanan publik, hingga ekonomi rakyat di Papua Selatan tidak lagi tersandra akibat gangguan telekomunikasi yang terus berulang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana pencurian 2 unit ponsel terjadi di Jalan Tengku Amir Hamzah, Kecamatan Binjai Utara pada Kamis 11 September 2025. Aksi pelaku dilakukan saat suasana berduka dengan kondisi para korban sedang tertidur dan juga berhasil membawa kabur 2 unit telepon genggam. Pencurian telepon genggam terjadi sekitar pukul 04:08 waktu Indonesia Barat saat suasana duka di wilayah Binjai Utara, Sumatera Utara. Pelaku berhasil melarikan 2 unit ponsel dari korban dan diduga menyalahgunakan nomor yang tersimpan di ponsel tersebut dengan menghubungi kontak terdaftar untuk meminta sejumlah uang. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengungkap identitas dan menangkap pelaku pencurian. Aura Desmita, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Sukabumi pada Kamis siang 11 September 2025 mengakibatkan banjir bandang di Kecamatan Cisaat. Banjir setinggi setengah meter ini merusak fasilitas pendidikan di lingkungan Pondok Pesantren Al-Masturiah. Hujan lebat yang mengguyur Sukabumi sejak Kamis siang memicu banjir bandang di kawasan Cisaat dengan ketinggian air 50 cm. Banjir menerjang lingkungan Pondok Pesantren Al-Masturiah, merendam ruang kelas 7, kantor, dan laboratorium komputer hingga mengakibatkan pintu sekat dan jendela jebol diterjang arus deras. Pusat Pengendalian Operasional BPBD Sukabumi, Daeng Sutisna mengatakan, banjir terjadi sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat setelah hujan deras turun sejak pukul 11:30 waktu Indonesia Barat, dan dugaan penyebab luapan air adalah proyek jalan tol yang mempersempit aliran sungai.
Saat ini tim gabungan dari BPBD, PMI, dan P2BK masih berupaya melakukan normalisasi di lingkungan pondok pesantren dan pembersihan sisa-sisa lumpur. Aura Desmita, Sinpo TV melaporkan. Informasi peristiwa lainnya pemirsa, di mana pelaku pencuri motor kurir paket online ditangkap petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan di Jalan Bunga Asoka, Medan, Sumatera Utara pada Senin 8 September 2025 siang. Polisi mengamankan barang bukti berupa paket pesanan konsumen dan juga helm milik korban yang dicuri oleh pelaku. Pelaku berinisial GV ditangkap petugas di Jalan Bunga Asoka, Medan, Sumatera Utara. Dari penangkapan tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti, diantaranya paket pesanan konsumen dan helm milik korban, yang merupakan mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Medan. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto, dalam keterangan persnya, Rabu 10 September 2025, pada siang, mengatakan pelaku diperkirakan berjumlah 2 orang. Berbekal rekaman CCTV, petugas berhasil mengidentifikasi kedua pelaku yang merupakan komplotan spesialis pencuri sepeda motor. Saat ini petugas masih memburu rekan tersangka lain yang identitasnya sudah diketahui. Bayu mengaku kedua tersangka nekat membawa kabur sepeda motor saat korban mengantar paket milik konsumen dan meninggalkan kendaraannya di pintu gerbang rumah warga dengan kondisi kunci masih lengket di Jalan Berdiri Kari, Medan. Sepeda motor sematawayang milik korban dan sejumlah paket pesanan warga sudah dijual pelaku ke penadahnya. Ini adalah seorang pengirim paket yang mengantarkan paket ke dalam rumah karena mengetahui kelengahan dari si pengirim paket, kunci maupun sepeda motor di pinggir jalan dengan kunci lengket dan dibawa kabur oleh si pelaku beserta paket-paketnya. Paket-paketnya pun dibawa dan sudah diserahkan maupun diberikan kepada orang lain. Aksi pencurian sepeda motor milik pengantar paket tersebut sempat viral di media sosial. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Agung Amerika Serikat cabut batasan imigrasi di Los Angeles. Informasinya usai jeda, tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Selamat malam pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan informasinya, di mana musim baru kompetisi kasta kedua Liga Indonesia resmi dimulai dengan nama baru, yakni Pegadaian Championship 2025-2026. Sinpo TV secara eksklusif menyiarkan ratusan pertandingan oleh 20 klub yang akan unjuk taring untuk membuktikan klub yang terbaik. Pegadaian Championship 2025-2026 resmi dimulai. Transformasi besar dilakukan dari gelaran sebelumnya dengan membawa harapan baru bagi kemajuan sepak bola Indonesia. Tak hanya soal nama, peningkatan kualitas juga menjadi hal utama, salah satunya dengan menghadirkan teknologi VAR yang pertama kalinya digunakan di kasta kedua. Gelaran ini akan disiarkan di sejumlah media, salah satu di antaranya Sinpo TV, yang baru pertama kali ikut serta dalam kerjasama menyiarkan secara langsung pertandingan sepak bola yang diikuti sejumlah klub bola se-Indonesia bersama Indosiar dan Video. Sinpo TV bersama Indosiar dan Video akan berbagi slot siaran langsung pertandingan bola yang merupakan kasta tertinggi kedua dalam Liga Indonesia. Direktur Sinpo TV Aryawan yang hadir langsung dalam launching Pegadaian Championship yang digelar di Hotel Adi Mulia Jalan Diponegoro, Medan, Sumatera Utara, mengatakan Sinpo TV bekerja sama dengan pihak penyelenggara Liga Indonesia dalam menyiarkan secara langsung seluruh pertandingan sepak bola di Pegadaian Championship 2025-2026. Sebanyak 273 slot siaran langsung dipertandingkan di Pegadaian Championship yang disediakan. Sinpo TV sendiri akan mendapat 157 slot siaran langsung dan selebihnya akan disiarkan oleh Indosiar dan Video. Pertandingan perdana akan diselenggarakan di Stadion Utama Sumatera Utara antara PSMS Medan versus Persekat Tegal pada Jumat sore.
Dari Medan, Sumatera Utara, Perwira Erlangga, kontributor Sinpo TV melaporkan. Lagi dan lagi pemirsa, seorang pengendara sepeda motor menjadi korban begal bersenjata tajam di Medan, Sumatera Utara pada Rabu 10 September 2025. Akibatnya pemirsa, sepeda motor yang dikendarainya dibawa para pelaku. Seorang mahasiswa menjadi korban pembegalan saat tengah melintas di kawasan Jalan Pasar 5 Sembada, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara pada Rabu 10 September 2025 dini hari. Peristiwa pembegalan terjadi saat pelaku yang berjumlah 3 orang dengan mengendarai satu sepeda motor memepet korban yang saat itu tengah melintas dan langsung mencabut kunci kontak sepeda motor korban hingga mati mesin. Sadar akan dibegal, korban berusaha mendorong sepeda motor miliknya menjauh dari para pelaku. Namun para pelaku dengan cepat langsung menghadang korban dan mengancamnya dengan sebilah pisau. Dalam rekaman CCTV di salah satu rumah warga, terlihat jelas pula dengan jelas para pelaku yang berjumlah 3 orang ini mengancam korban dan langsung membawa kabur sepeda motor milik korban yang saat itu kunci kontaknya sudah berhasil direbut para pelaku. Yosepin, saksi mata, mengatakan saat kejadian pembegalan tersebut, kondisi jalan tengah dalam keadaan sunyi, sehingga para pelaku ini dengan mudah melancarkan aksi pembegalan terhadap korban. Tengah jalan si korban sudah diikutin si pelaku, dipepetin dari kanan. Kemudian kuncinya diambil dari kanan sehingga motor si korban mati. Lalu si korban mau mendorong motornya masukkan ke dalam paret. Tapi saat dia mau masukkan ke dalam paret, si pelaku langsung muter balik dan mereka tarik 3, pelaku tarik 3, yang di tengah itu ngeluarin sajam. Otomatis si korban takut dan dia agak lari sedikit sambil teriak maling gitu. Kemudian si pelaku langsung menodongkan sajamnya ke arah korban sehingga si korban lompat ke gerbang panti asuhan. Korban sendiri telah membuat laporan ke Mapolsek Medan Sunggal dan berharap para pelaku segera ditangkap. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ribuan orang memadati kota Surigao di Filipina Timur Laut untuk merayakan Festival Bonok-Bonok Maridiao. Festival tahunan ini menampilkan tarian tradisional suku Mamanwa dan juga perpaduan budaya dengan devosi Katolik. Surigao City di Filipina Timur Laut dipenuhi warna-warni pada Selasa saat ribuan orang berkumpul untuk merayakan Festival Bonok-Bonok Maridiao. Festival tahunan ini menarik kerumunan besar yang antusias menyaksikan suku-suku dari wilayah Caraga menampilkan tarian tradisional sambil membawa patung santo, pelindung kota San Nicolas de Tolentino. Festival ini merupakan perayaan syukur yang menggabungkan tradisi masyarakat adat Mamanwa dengan devosi Katolik. Bonok-bonok merujuk pada tarian tradisional Mamanwa, sedangkan Maridiao merupakan ekspresi sukacita dalam bahasa Visaya yang berarti baik atau berlimpah, sebagai ungkapan syukur atas panen melimpah. Puncak perayaan adalah parade tarian jalanan spektakuler dengan kostum mewah, terinspirasi busana Mamanwa yang dipenuhi bulu, manik-manik, dan kain tenun, diiringi irama gendang dan gong. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Putusan terbaru Mahkamah Agung Amerika Serikat membuka jalan bagi polisi untuk lebih bebas melakukan penghentian imigrasi di Los Angeles. Batas yang sebelumnya diterapkan resmi dicabut oleh pengadilan tertinggi. Kebijakan ini pemirsa memunculkan reaksi beragam. Dengan putusan baru ini, petugas kepolisian kini memiliki wewenang lebih luas untuk berhentikan pengemudi atau warga yang dicurigai melanggar aturan imigrasi. Sebelumnya, batasan telah diterapkan untuk melindungi komunitas imigran dari tindakan sewenang-wenang. Kelompok hak sipil menyatakan keprihatinan, menyebut putusan ini berisiko memicu profiling rasial dan meningkatkan ketidakadilan sosial. Mereka memperingatkan komunitas imigran akan hidup dalam ketakutan lebih besar di kawasan Los Angeles. Sebaliknya, pejabat federal menyambut putusan ini sebagai kemenangan dalam penegakan hukum imigrasi. Menurut mereka, batasan yang lama telah memperlemah upaya menangani masalah keamanan perbatasan dan penegakan hukum. Hingga kini pengamat menyebut putusan Mahkamah Agung dapat menjadi presiden hukum untuk kota-kota lain di Amerika Serikat yang selama ini memiliki batasan serupa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, dari anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah agar memberikan perlindungan dasar untuk para pengemudi transportasi online dengan mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 16.800 per bulannya. Masa modern membutuhkan juga solusi yang modern. Di tengah kondisi yang menuntut kecepatan saat ini, transportasi bagi masyarakat menjadi hal yang krusial. Kini hadir sebagai aplikasi berbasis online untuk memudahkan masyarakat dalam berpindah tempat. Namun sayangnya, kemudahan ini tidak diiringi dengan kesejahteraan para pekerja di bidang transportasi online. Mereka pun mengadu ke DPR bersama anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka. Ia prihatin dengan kondisi yang dialami oleh mereka dan akhirnya menginisiasi pertemuan antara para pekerja transportasi online dengan pimpinan DPR. Situasi mungkin bisa lebih kondusif untuk Indonesia karena mereka ini pengemudi roda 2 dan roda 4, kalau saya tidak salah ada sekitar 9 juta. Dan sebagian mereka adalah orang-orang dengan pendidikan sarjana S1, S2 juga ada ya. Jadi 50%-nya kurang lebih seperti itu. Ini adalah suatu hal yang progresif. Mudah-mudahan Pak Presiden Prabowo mendengarkan dan mengabulkan rekomendasi. Audiensi ini menjadi langkah lanjutan dalam upaya memperjuangkan regulasi yang berpihak pada jutaan pengemudi transportasi online di Indonesia yang hingga kini masih bekerja dalam ketidakpastian hukum. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Agama Nasaruddin Umar membuka peringatan Hari Ulang Tahun ke-63 Wanita Islam di Jakarta. Di hadapan pengurus wanita Islam, Menak bicara sejumlah program yang mencerminkan keberpihakan pemerintah pada masyarakat. HUT ke-63 Wanita Islam mengusung tema penguatan keimanan dan kepemimpinan muslimah untuk Indonesia lebih bermanfaat. Menak menyampaikan bahwa program pemerintah yang bertujuan membantu masyarakat, seperti program sekolah rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, sekolah Garuda, koperasi merah putih, dan makan bergizi gratis. Menak mengajak wanita Islam dapat menggunakan kapabilitasnya dalam mendukung program pemerintah, khususnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Menak menyoroti peran penting perempuan, khususnya seorang ibu, sebagai banteng utama dalam membina karakter anak. Ia menekankan bahwa di tengah kemajuan teknologi saat ini, ia berharap para perempuan bisa terus berkontribusi dalam berbagai sektor, termasuk di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial. Mari Bapak Ibu sekalian, wujudkan kesyukuran itu di dalam bentuk berbakti untuk bangsa dan negara kita sendiri. Mari kita berbagi kepada rekan-rekan kita yang membutuhkan pertolongan bantuan. Dan saya percaya bahwa wanita Indonesia ini punya metodologi untuk membebaskan kemiskinan. Di tengah krisis yang melanda beberapa negara saat ini, Menak mengajak wanita Islam untuk bersyukur atas persatuan dan kesatuan yang tetap terjaga di Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi yang cukup mengejutkan pemirsa, di mana penemuan kerangka manusia di dalam batang pohon aren mengejutkan warga Kabupaten Serdang, Bedagai, Sumatera Utara pada Selasa 9 September 2025. Polisi menyebut ada keluarga yang mengaku anaknya hilang 2 tahun lalu dan diduga memiliki keterkaitan dengan penemuan ini. Kerangka manusia pertama kali ditemukan oleh 2 pemuda saat mengambil sawit di sekitar pohon aren yang telah tumbang. Petugas mendapati beberapa barang di dekat kerangka, antara lain celana panjang hitam, baju biru bertulisan Jasran, sebuah handphone Nokia, dan gelang aluminium silver. Kapolsek Firdaus AKP Ahmad Albar mengungkapkan bahwa pakaian dan celana yang dipakai kerangka tersebut terlihat identik dengan milik seorang remaja kelahiran 2002 yang hilang 2 tahun lalu. Namun polisi belum dapat memastikan identitasnya dan masih menunggu hasil tes DNA. Kerangka manusia tersebut segera dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk penelitian lebih lanjut. Natania Austria, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf melepas ekspor perdana ke Amerika Serikat di Bantul pada 9 September 2025. Sebanyak 350 keluarga penerima manfaat dari 5 kabupaten kini berdaya, bahkan produknya menembus pasar ekspor dunia. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf melepas 4 kontainer kerajinan dari keluarga penerima manfaat KPM untuk diekspor ke Amerika Serikat. Pelepasan dilakukan di PT Out of Asia, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta,
pada Selasa 9 September 2025. Program pemberdayaan ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Sosial dengan PT Out of Asia, perusahaan di bawah naungan PT Mitra Adi Perkasa atau MAP yang bergerak di produk kerajinan tangan. Sebanyak 350 KPM dari 5 kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Banyumas, Cilacap, dan Wonosobo terlihat dalam produksi anyaman keranjang tempat sampah berbahan enceng gondok dan mendong. Program ini sendiri telah berjalan sejak Maret 2025, khususnya pengiriman September 2025 ke Amerika Serikat. Telah dihasilkan 12.422 produk dengan nilai mencapai 1,1 miliar rupiah. Alhamdulillah, lewat program PKH dengan ditindaklanjuti pemberdayaan di Kementerian Sosial bekerja sama dengan pengusaha, akhirnya bisa ekspor hari ini. Dan cukup besar ya, selama 5 bulan terakhir ini, mulai dari latihan sampai bisa memproduksi sesuatu, kita bisa mengekspor lebih dari 12.000 produk. Kalau ini nanti makin banyak yang bisa kita ekspor kan makin bagus. Di tengah-tengah ada perang tarif, ya, ada persaingan yang sangat ketat sekarang ini di dunia. Nah, kita bisa ekspor. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah mencatat realisasi penyaluran KUR nasional di Jawa Tengah mencapai 30,48 triliun rupiah. Hal ini disampaikan dalam FGD penyaluran KUR di Semarang oleh Deputi Kemenko Perekonomian. Pemerintah mencatat realisasi penyaluran kredit usaha rakyat secara nasional per 31 Agustus 2025 telah mencapai 180,01 triliun rupiah atau 62,62% dari target 287,47 triliun rupiah. Jawa Tengah menempati posisi pertama sebagai provinsi dengan penyaluran terbesar, yaitu 30,48 triliun rupiah atau 16,9% dari total nasional, dengan jumlah penerima sebanyak 590.316 debitur. Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, dalam FGD Sosialisasi dan Optimalisasi Penyaluran KUR Al-Sintan dan KIPK di Semarang. Kalau data realisasi per 31 Agustus, total penyaluran KUR itu sekitar 180,01 triliun dari target 287,47 triliun. Dan sekarang kami juga harus lapor tidak hanya jumlah Pak Wakil Gubernur. Jadi di hari ini ada sidang kabinet, yang kita laporkan juga adalah jumlah debitur yang telah menerima. Jadi per tanggal 31 Agustus tadi realisasi sebesar 180 itu setara dengan 307 juta debitur. Nah, sampai dengan akhir tahun kami punya target 4,2 juta debitur, Pak Wakil Gubernur. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taji Yassin mengapresiasi capaian ini dan berharap KUR dapat memperkuat sektor pertanian maupun industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Semoga menambahkan kemajuan yang tadi sudah disampaikan bahwa di Jawa Tengah untuk penyaluran atau penyerapan KUR, alhamdulillah kita yang terbaik. Tentu atas nama pemerintah, atas nama pribadi, ya monggo. Buat Bapak Ibu sekalian, ini bukan saya saja yang bekerja, tapi ini kerja keras Bapak Ibu yang ada di Himbara maupun himpunan bank daerah. Tentu atas nama pribadi atau atas nama pemerintah saya senang dengan agenda kali ini. Mungkin hari ini kita untuk mendiskusikan, mengkonkretkan pemikiran-pemikiran terhadap bagaimana penyerapan KUR yang tadi sudah disampaikan nominalnya besar. Yang dari Al-Sintan dan KUR padat industri saja itu nominalnya sudah lebih dari 200 triliun. Karena tadi ada 198 triliun ditambah 20 miliar atau 20 triliun tadi? 20 triliun ya. Artinya itu lebih dari 200 triliun tingkat nasional. Dan tentu Jawa Tengah tadi disampaikan penyerapannya terbaik. Pada acara tersebut dilakukan penyerahan simbolis kredit Al-Sintan kepada beberapa pelaku usaha, di antaranya Toto Rusdianto, Bank Jateng, 505 juta rupiah,
Anto BRI 550 juta, Kaharudin Mandiri 520 juta, dan Ahmad Samsul Hadi BNI 540 juta rupiah. Jawa Tengah diharapkan terus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Institut Setiami menggelar program penyambutan mahasiswa baru dalam kegiatan Setiami Institute Intellectual Achievement Program di Kobek Sindo Tower, Jakarta Utara. Acara tersebut pemirsa dirancang sebagai momen perayaan dan juga penutup dari rangkaian kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Institut Setiami tahun akademik 2025-2026. Kampus Institut Setiami menggelar acara penyambutan mahasiswa baru yang dibungkus dalam acara Grand Setiami Institute Intellectual Achievement Program atau SIAP dengan tujuan memperkenalkan manajemen dan kegiatan kampus kepada mahasiswa baru. Ketua Pelaksana SIAP sekaligus Kemahasiswaan Institut Setiami, Fauzi Fahmi mengatakan acara tersebut diharapkan dapat memberikan wawasan bagi mahasiswa baru, terutama dalam menambah kualitas serta menjadikan mereka sebagai mahasiswa yang inovatif dan kreatif. Tak hanya itu, Institut Setiami juga ingin mewujudkan visi kampus mereka dalam menciptakan mahasiswa yang unggul, berakhlak mulia, dan mampu berdaya saing. Oke, saya akan menjelaskan dari awal ya bahwa kenapa dinamakan SIAP. SIAP itu singkatan dari Setiami Institute Intellectual Achievement Program. Yang mana dulu kalau setiap mahasiswa masuk kita sebutnya dengan ospek. Nah, karena ospek itu ada nuansa seperti kekerasan sebagainya, kita rubah menjadi sesuatu yang positif. Inilah kalimat yang positif ya. Ada Intellectual Achievement Program yang mana kita berharap mahasiswa ini setelah mengikuti acara ini mereka bertambah kualitas mereka, kemudian menjadi mahasiswa yang inovatif, yang kreatif, dan juga edukatif seperti itu. Kegiatan hari ini adalah rangkaian dari proses kepada adik-adik mahasiswa baru dalam rangka untuk memperkenalkan kampus kita kepada mahasiswa baru selama 4 hari. Nah, pada hari ini adalah hari terakhir proses kegiatan pengenalan kampus yang disebut dengan Grand SIAP Institut Setiami 2025. Harapannya adalah bagaimana kami sebagai bagian dari manajemen memberikan semacam informasi terkait dengan proses kuliah, terkait dengan pengenalan manajemen, terkait dengan bagaimana adaptasi di kampus, lingkungan kampus, kemudian bagaimana proses belajar mengajar dan sebagainya, sehingga mereka betul-betul ketika masuk ke dalam kampus mereka sudah tahu betul dan sudah siap untuk mengikuti proses kuliah selama proses kuliah semester per semester. Itu yang akan kami lakukan. Nah, hari ini insya Allah dalam rangka proses kegiatan SIAP ini kita akhiri ya selama 1 hari ini dengan rangkaian yang banyak terkait dengan edukasi dan nanti akan diakhiri dengan hiburan yang membuat mereka insya Allah happy ending ya, mereka dengan semangat untuk menyambut proses belajar mengajar sehingga pas hari Senin besok ya tanggal 15 September mereka betul udah ready banget mengikuti proses kuliah dengan sebaik-baiknya di Institut Setiami. Seperti itu, Kak. Dari Jakarta, Sri Dewi Andeyani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Menyapa Indonesia Malam. Saya Selis Regar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.